Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zamzami. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan membahas tentang akad kerjasama atau perkongsian pada akad mudharabah. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi pertama bisa dijelaskan oleh pemateri. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Yaitu perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama sohibul mal menyediakan dana dan pihak kedua mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Maka kalau rugi, sohibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung. Mungkin itu saja, terima kasih. Rukun mudharabah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pelaku, sohibul mal dan mudharib. Dalam akad mudharabah harus ada 2 pelaku, di mana yang bertindak sebagai pemilik modal, sohibul mal, dan pelaksana usaha, mudharib. Yang kedua ada objek mudharabah, modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Yang ketiga, ada persetujuan kedua belah pihak, ijab dan qabul. Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaradin minkum, yaitu saling rela. Dan yang keempat, ada nisbah keuntungan. Nisbah yaitu rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh sohibul mal ataupun mudharib. Sohibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya. Sedangkan untuk syarat-syarat mudharabah, yaitu yang pertama ada penyedia dana sohibul mal dan pengelola mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang ketiga ada modal, ialah sejumlah uang dan aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola atau mudharib untuk tujuan usaha. Yang keempat ada keuntungan. Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Dan yang terakhir ada kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib, yaitu sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Dalam perbankan syariah, akad mudharabah diterapkan terhadap produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, mudharabah diterapkan pada yang pertama itu ada tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka waktu. Contohnya itu seperti tabungan haji dan kurban. Selanjutnya ada deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial, yang dimana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja. Selanjutnya ada akad mudharabah pada sisi pendanaan. Pada sisi pendanaan ini, yang bertindak sebagai sahibul mal adalah nasabah yang menyalurkan dananya kepada bank. Sementara itu, yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana adalah bank syariah. Selanjutnya ada akad mudharabah pada pembiayaan. Pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan mudharabah, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus. Pada produk pembiayaan mudharabah ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Berikut ini adalah skema akad mudharabah dalam perbankan. Dilihat pada gambar
tersebut, skema mudharabah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Yang kedua, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Yang ketiga, ketika akad berlangsung telah ditentukan berdasarkan bagi hasilnya. Yang keempat, jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kesalahan-kesalahan, maka kerugian yang ditanggung oleh bank. Selanjutnya yang terakhir yaitu setelah proses usaha berjalan, dengan keuntungan dibagi sesuai ketentuan nasabah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah mustarokah dalam lembaga keuangan syariah. Mudharabah mustarokah sendiri adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana ini menyertakan modalnya atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musyarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Dan lebih jelasnya, mudharabah mustarokah adalah mudharabah di mana para pemilik dana atau sohibul mal terdiri dari banyak pihak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua atau bank syariah sebagai mudharib pada bidang atau sektor yang dapat menghasilkan laba. Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dananya menjadi satu, termasuk dana pengelola. Pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana untuk menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu. Selanjutnya, gabungan para investor ini adalah sohibul mal. Hubungan mereka satu dengan yang lainnya ini termasuk pengelola, atau jika menggabungkan dananya juga, itu disebut musyarakah. Untuk implementasinya sendiri terkait akad mudharabah mustarokah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu misalnya pada perbankan syariah, di mana untuk skemanya bisa dilihat pada gambar di samping, di mana nasabah penghimpun bank berperan sebagai mudharib, sedangkan nasabah penyaluran bank berperan sebagai pemilik dana. Pada saat yang sama, bank melakukan kerjasama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lain yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki peran juga sebagai pemilik dana. Bank dan investor memperoleh pendapatan dari posisi sebagai pemilik dana, yaitu berbagi sesuai porsi masing-masing, dan selanjutnya pendapatan hak bank tersebut dibagi hasilkan lagi dengan nasabah deposan wall of fund.